Oke, terus saya share screen ya. Ini ya udah terlihat. Ya, sudah, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini kita akan coba membahas tentang subprogram ya. Subprogram itu nanti ada fungsi ya, terus ada prosedur ya. Terus ada satu lagi subprogram yang cukup unik ya, namanya rekursif ya. Kalau cukup waktunya kita akan bahas tiga ini ya. Oke, eh, sebelum masuk ke dalam subprogram, kita harus paham banget ya bahwa sebetulnya yang namanya problem komputasi itu bisa dijawab dengan cara yang sederhana ya. Jadi misalkan eh, program penjumlahan misalkan ya gitu. Kita harus buat kayak gini ya. Kalau di pseudocode ada keyword program, terus ini ada nama program gitu ya. Terus nanti ada kamusnya, ada keyword kamus. Ini harus ada ya kalau kita membuat program itu. Saya ulangi, ada keyword program, terus ini nama programnya, terus ini ada keyword kamus. Terus kita pijit tab kalau di komputer ya. Jadi nanti ada indentasi masuk ke dalam. Terus misalkan ini build 1, ini build 2, terus nanti ada hasil. Nah, ini kita deklarasikan ya. Dan tipe datanya kita harus tulis juga gitu. Kalau kita eh bentar ya, ini saya bandingkan dengan eh, kalkulator nih ya. Kalau kita menjumlahkan sesuatu menggunakan kalkulator, maka kita sebutnya tinggal pijit bilangan pertama, pijit tombol plus, pijit bilangan kedua, pijit sama dengan gitu ya, dan kemudian hasilnya keluar gitu ya. Nah, di dalam kalkulator proses penjumlahan itu tidak terlihat bahwa data yang dimasukkannya itu ditampung dalam suatu variabel gitu ya. Jadi tadi ketika pijit 1 ini kita tidak menyatakan bahwa 1 itu masuk ke dalam variabel gitu ya. Terus kemudian kita pijit operatornya, terus kemudian kita pijit 2, ini juga kita tidak lihat bahwa 2 ini masuk ke dalam variabel gitu ya. Terus kita pijit sama dengan, langsung keluar hasilnya ya. Nah, sebetulnya eh, seharusnya ya, karena kalkulator itu bentuk yang sederhana lah dari satu komputer, mesin komputer, seharusnya pekerjaannya itu memang ada pembuatan variabel. Kayak gini saya tulis build 1, ini artinya saya akan sediakan variabel ini untuk menampung bilangan integer atau bilangan bulat. Build 2 juga begitu, akan kita gunakan untuk menampung data bilangan integer gitu ya. Terus hasil itu nanti akan saya gunakan untuk menampung hasil penjumlahan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada keyword algoritma. Nanti di bawahnya nanti kita tulis end program. Tuh ya. Nah, proses untuk memasukkan data ke dalam memori komputer, kita menggunakan kata input ya. Keyword input ya. Boleh juga menggunakan read ya. Nanti pseudocode ini sifatnya fleksibel ya. Jadi boleh menggunakan kata read atau input ya. Dalam perkuliahan dengan saya akan biasakan menggunakan kata input ya. Nah, apa yang dibaca, tentu saja ini build 1 dan build 2 gitu. Jadi, masuklah ke dalam memori ya, memori komputer tentunya ya. Terus kemudian, si build 1 nanti ditambahkan dengan build 2 gitu ya. Jadi ini ada build 1 dan build 2, tentu saja ini nama variabel yang di dalamnya sudah ada nilainya. Nah, setelah dijumlahkan nanti kemudian ada tanda panah ke kiri ya. Ini sebetulnya
tanda panah ke kiri ya, bukan lebih kecil dari min ya. Nah, ini. Jadi ini dikerjakan, hasilnya ditambung ke dalam. Nah, kebetulan saya menggunakan variabel hasil. Jadi tuh ya. Artinya nanti setelah proses penjumlahan, hasilnya ditampung ke dalam variabel hasil gitu ya. Nah, kemudian kita akan tampilkan di layar menggunakan keyword output. Jadi itu. Nah, ini sebetulnya ini pseudocode untuk melakukan penjumlahan dengan bahasa dengan ya. Jadi maksudnya ini bisa kita translasikan ke dalam bahasa pemrograman manapun ya. Karena kita menggunakan bahasa Go ya untuk implementasinya ya. Sebetulnya kan bisa dengan bahasa apapun ya. Jadi yang penting kita ngerti konsepnya begini ya, pembacaan, proses, terus kemudian pencetakan ya. Nah, kalau dalam bahasa Go kan kita membuatnya begini, build 1, build 2, sama hasil, tipenya int ya. Ini nih, bagian ini kalau ditranslasikan jadi begini ya. Jadi bolehlah kalau saya kasih komentar di sini itu, bagian ini adalah kamus ya. Kemudian bagian bawahnya, ini adalah bagian algoritma, yaitu pembacaan dulu prosesnya ya. Pembacaan itu menggunakan FMT scan. Nah, ini kebetulan saya langsung otomatis muncul ya ketika saya FMT ya. Sebetulnya tidak mendidik ini ya kalau kita ini. Tapi kadang-kadang juga saya sudah suka hilang, suka lupa. Kan suka lupa ya, suka susah saya menghilangkannya. Ntar saya itu tuh ada di ini kalau nggak salah. So ini coba ya supaya tidak otomatis muncul. Nah, FMT scan itu kan untuk membaca input ya. Jadi ada ampersan ya, tanda dan biasanya ampersan bil 1 ini artinya ditaruh di memori bil di bil 2. Terus kemudian proses penjumlahan bil 1 dan bil 2-nya sama seperti pseudocode ini. Cuman bedanya kalau di sini lebih ada assignment-nya gini. Kalau ini assignment pakai ini sama dengan, lalu untuk mencetaknya kita gunakan print line. Ini hasil gitu. Nah, ini pseudocode penjumlahan ya. Ini belum ke subprogram nih ya. Ceritanya kita masih kita cerita program gitu. Nanti kita akan ngobrol bagaimana fungsinya. Gitu. Nah, ini kalau di run, ini kita menemukan Goran, kebetulan nama ininya first.go ya, kita run. Saya masukkan 1 sama 2, di enter, keluar 3 gitu. Sampai sini Aziz, ada yang ditanya atau cukup mengerti? Cukup mengerti, Pak. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, jadi problem komputasi serumit apapun ya, seharusnya bisa dikerjakan dalam satu blok program ya, satu blok program gitu ya. Namun ada namunnya, namun seringkali karena akan kebutuhan pengembangan, pemeliharaan gitu ya, ini kita harus pecah program yang kita buat ini menjadi bagian-bagian yang memiliki modul gitu ya. Jadi dipisahkan, kemudian diberi nama gitu. Dan suatu saat jika perlu bakal dipanggil gitu. Dan ini terutama kalau kita bekerja sebagai suatu tim ya. Karena memang bekerja dalam suatu tim, maka nanti blok program itu yang kita sebut subprogram, blok program itu yang kita sebut subprogram akan di delivery ke orang-orang berbeda, ke tim kita ya. Jadi
itu untuk mempercepat proses pengerjaannya gitu ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini sederhana sekali. Ini kita misalkan akan membuat subprogram fungsi ya. Misal nih, bagaimana caranya? Kita copy aja dulu yang ini ya. Itu subprogram fungsi. Nanti bagian ini bisa kita bagian ini nih. Ini bisa kita tulis jumlah dalam kurung bil 1, bil 2. Nah, jumlah dalam kurung bil 1, bil 2. Berarti ini namanya fungsi gitu ya. Bagaimana kita deklarasikan fungsinya menggunakan keyword function. Namanya, nama fungsinya, terus nanti di dalam ininya sebelah kanannya nanti ada parameter ya. Dan kalau kita lihat di sini ada bil 1 dan bil 2 berarti butuh 2 parameter. Ya, jadi tunggu sebentar. Oke. Jadi function jumlah. Jadi kita butuh 2 parameter namanya. Ini ada bil 1, bil 2 ya. Nama parameternya kalau disarankan sih jangan sama dengan ini. Jadi kita misalkan ya B1, B2 gitu ya. Nah, gitu. Udah, terus ada tipe datanya. Ya. Jadi B1 dan B2 ini nanti adalah parameter untuk menampung data gitu ya. Nah, terus nanti ada begini nih. Integer tanda panah ke kanan artinya apa? Hasil keluarannya bertipe integer gitu ya. Terus ini kan biasanya suka ada apa ya? Spesifikasi ya. Nah, spesifikasinya gini. Fungsi menerima 2 masukan berupa bilangan bulat ya. Dan mengembalikan nilai hasil penjumlahan berupa ini. Jadi fungsi itu atau program biasanya suka ada spesifikasi untuk menjelaskan bahwa bagaimana kaitan antara ini masukannya dan keluarannya gitu ya, tipe keluarannya. Oke, nah ada kamus sama ya, ada algoritma, dan ada di sini harus ada end function ya. Nah, cara yang cukup ya hampir mirip ya. Misalkan di sini ada kata apa ya? Misalkan B3 lah, B3 ya tipenya integer ya. Nah, terus di sini B3 itu biasanya dengan B1 ditambah B2 ya. Terus di sini return B3. Nah, perhatikan ya. Jadi saya di sini di dalam fungsi ini ada saya buat deklarasi variabel B3 dan ini bersifat lokal ya. Artinya bersifat lokal, B3 ini tidak akan dikenali di luar function ini gitu ya. Jadi ini B3. Tipenya integer, nanti B3 ini akan diisi oleh penjumlahan B1 dan B2 gitu. Dan akan dikeluarkan, dikembalikan gitu ya. Keluarannya B3. Jadi ini kalau dipanggil ya. Ini maksudnya si jumlah ini kan ini ya. Kalau dipanggil nanti akan diisi bil 1 dan bil 2. Nah, bil 1 akan masuk ke dalam B1, bil 2 akan masuk ke dalam B2. Jadi ini B1 dan B2 akan berisi nilai dan dimasukkan ke B3. B3-nya hasil penjumlahan B1 dan B2 akan dikeluarkan. Jadi ini setelah dipanggil akan keluar nilai gitu.
Kalau build 1 dan build 2-nya isinya 1 dan 2, maka ketika jumlah ini dieksekusi, maka akan keluar penjumlahan dari build 1 dan build 2 yang nilainya 1 dan 2. Dan ini keluar 3. 3 itu masuk ke dalam hasil, dan hasil di F. Ya, sampai situ paham? Paham, Pak. Paham? Oke, alhamdulillah. Nah, kalau di dalam Golang gimana? Kita menggunakan variabel keyword punch, sama ya seperti ini, func. Ada jumlah, terus nanti ada B1, B2, int, sama aja ya, sama dengan yang itu. Nah, untuk keluarannya integer di sini int, nggak ada tanda panah ya. Nah, gitu. Sama saya toh ya. Jadi mirip ya ini. Ini sampai ininya saya tidak akan tulis ya. Kamus lokalnya ini var sorry. Var terus ini B3 int, sama aja deklarasinya ya. Terus ini B3 sama dengan B1 ditambah B2. Terus ini return B3 gitu. Nah, udah jadi, tinggal dipanggil di sini kan jumlah dalam ini, jangan lupa pakai koma saja. Hasilnya sama jadinya. Sekarang kita membuat sebuah fungsi bernama jumlah dengan dua buah parameter, B1, B2 bertipe integer, dan nanti return value-nya bertipe integer ya. Kita run, 1 sama 2, hasilnya 3 sama ya. Sampai situ bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau misalnya keluarannya nggak diisi atau di kalau nggak diisi gimana, Pak? Tetap berjalan. Keluarannya tidak diisi, contohnya Ya, gimana ya? ya yang INT kan itu keluarnya INT nih. Nah, dihapus gitu. Nggak ada. Oh ini, Ya, oh tetap ini berjalan. syntax error. Oh, sintak Kalau ini error. error. Oh, jadi wajib ada pengeluaran. Ya, harus ada tipe ininya harus dijelaskan gitu ya. Baik, Ini Pak. oke. Jadi di fungsi ya, fungsi itu ibaratkan seperti sebuah kotak ya, sebuah kotak. Jadi ada yang masuk gitu ya. Masuknya dua nih ya. Jadi ada yang masuk, lubang masuk lah, input dua. Nanti ada keluarannya. Nah, keluarannya itu tipe keluarannya integer, itu harus dijelaskan gitu. Oke, cara untuk mendeklarasikan fungsi seperti itu ya. Pemanggilannya seperti ini ya. Ini kalau di pseudocode digoleng ya. Cara lain bisa ada ya, cara ini. Jadi untuk menghemat variabel salah satunya ya. Kalau misalkan kan cuman untuk dicetak di layar sih, kita buang variabel hasilnya. Ini buang, ini buang. Kita tulis di sini. Nah, gitu. Ini buang. Nah, ini jadi menghemat variabel. Nilai yang keluar dari fungsi jumlah itu kan ada di sini ya. Langsung dicetak gitu ya. Nah, kalau digolengnya saya buang ini hasil. Ini saya langsung taruh di situ tuh, di sini. Nah, ini sama aja seperti tadi. 1 sama 2, 3 gitu. Paham? Bayang ya? Paham, Pak? Nah, jadi ada dua cara pemanggilan. Yang pertama, panggil, diassign ke dalam variabel, atau kalau memang mau dicetak hasilnya langsung, ya sudah, tinggal output, panggil fungsinya, gitu, kayak gitu ya. Jadi dua cara pemanggilan fungsi. Yang umumnya sih yang kayak tadi ya, yang pertama ya. Nah, yang kayak gini. Nah, yang ini saya balikin lagi aja. Jadi umumnya begini. Kenapa begini? Karena seringkali eh, kita butuh data dari suatu fungsi dan ditambung dalam variabel untuk proses selanjutnya gitu. Bukan hanya untuk dicetak ya gitu. Nah, sekarang kita akan lihat blok fungsi ini ya. Nah, ini sebetulnya juga bisa dihemat. Bagaimana dihematnya?
bagian ini ya, si B3-nya itu diganti aja langsung dengan ini. Tadi B3 sama dengan B1 tambah B2. Sudah aja di return B1 tambah B3. Ininya dibuang. Nah, tuh. Jadi tidak ada kamus lokal gitu ya. Boleh begini juga ya. Return B1 dan B2. Ini coba ya. Ini saya buang. Nah, bisa tuh. Ini nggak ada errornya. 1 tambah 2, 3 gitu ya. Jadi boleh disingkat gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Kurang lebih seperti itu. Sekarang ada di depan laptop. Oh iya, Pak, di depan laptop. Ada bahasa, ada VS Code atau apa? Iya, Cetak ada sih. VS Code. Oke, nah sekarang giliran siapa? Aziz ya. Aziz coba eh, jawab ya soal dari saya. Iya, Hmm, silakan share screen layar dulu. saya screen lagi. Bentar. Kalau share screen di Teams tuh, Ada oh iya, tulisan share. ada. Boleh. Iya. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Kalau mau nge-screen nge-share yang Visual Studio Code-nya, Eh, kan share ya terus dibu- Windows. dibuka aja window itunya, Oh iya, udah. VS Code-nya. Nah, oke, sip, mantap ya. Saya pengen tahu nih, eh, buatlah program ya untuk eh, menghitung luas luas persegi panjang. Tahu kan rumusnya luas persegi panjang? Ya, terus kali L. Silakan. Ya, nah itu silakan jawab ya. Langsung aja pakai Golang. Awalnya tuh, kalau awalnya Package main saya kan? belum kebiasa ini, Pak, Goleng. Kalau Oh, pembukaannya, package main harus terbiasa dong. Ayo, package main, gimana? package, Oh, package. patch, patch, kg, patch, main. Ya, coba digedein dong, bisa nggak di zoom teksnya bisa nggak biar saya Zoom kelihatan. Terus, segini. uh, udah, nah gitu ya. Oke, import. Terus tuh apa lagi? FUNC main kan? Oh iya. Eh, saya belum terbiasa, Pak. Kalau Goleng. Iya, Eh, ya udah, coba sebentar lihat dulu. FMT-nya juga harus pakai tanda petik kan? Hmm, kayak gini. Apa petik satu? Dua. Dua. Wah, ini harus banyak belajar nih. Oke, FUNC main.
F. FUNC, Anc. Oh iya. Kurung buka kurung tutup, didempetin itu. Jadi itu apa, Pak? Setelah main Hmm. itu jangan ada spasi tuh, didempetin tuh, Oh, biar di enak. dempet. Nah, oke. Menghitung luas persegi panjang. Dimasukkan ke variabel berarti ya. Iya, variabelnya apa pilih? Bikin variabel dulu dong. Bikin variabel. Oh iya. Var. Pakai variabel apa tuh? Variabel. Untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama apa? Sama dengan apa? Cuma dengan luas. Nah, jadi butuh tiga ya untuk Ya. menampung data panjang, data lebar, sama pakai koma. Setelah koma itu pakai spasi dong. P panjang, koma, spasi. Oh, Spasi dong, biar rapi. Spasinya terbalik. oh, benar. Nah, terus koma, apa lagi? Heeh. Luas. Terus tipe datanya apa? Teacher. Ya, enter. Oke, benar ya. Oke, nah itu berarti kita butuh ada tiga variabel. Oke, sekarang akan ada pembacaan dan pembacaan ini ya data ya. Yang dibaca panjang dan lebar dong. Coba sintaksnya apa? Sintak. Kurang tahu, Pak. FMT scan kan tadi udah ada Oh iya. contohnya. FM. Scan. S-nya kapital. Hmm. Pakai ampersan. Ampersan apa? Panjang. Persen Mm-mm. panjang. Koma. Persen lebar. Udah oke ya. It's cukup dua toh. Oh iya. Tuh. Karena kan luas yang akan dicari kan. Tuh, Pak. Siap. Langsung luas sama dengan. Oke. Rumusnya apa tadi katanya? Panjang kali lebar. Ya, silakan. Kalau, iya. Mm-mm. Udah beres tuh. Sekarang dicetak luas. Jadi tuh kalau digolong tuh, FMT print line. oh, iya. P-nya kapital ya. Luas. Ya, sip. Simpan. Jangan lupa Ctrl S. Ya, panggil di terminal. Koran. Ya, masukkan berapa? 12 sama. Eh, jangan dulu. Sudah, Pak. Nah, tapi itu sebetulnya salah loh. Kalau panjang Di, tuh harusnya angkanya lebih besar dari lebar. oh iya. Tuh. Iya. Kalau ada soal ya di Iya. nah 6 sama 5 baru bener. Ya, sip. Wah, mantap. Jago Ini udah jadi programmer ini kayaknya nih. Belum. Calon programmer ya. Hmm. Amin. Oke, nah jadinya eh, ini sekarang sudah bisa bikin program. Sekarang kalau bikin fungsi ya, coba di baris ke-8 coba diganti itunya tuh si panjang itunya. Si luas sama dengan udah luasnya Oh, mah udah taruh luas. Nah, di situnya bikin apa ya namanya? eh ini kan tadi luas persegi panjang ya. ya. Misalkan nama fungsinya itu luas PP gitulah. Coba luas PP kurung udah kurung. Nah, masukkan ke situ panjang, koma, lebar. Jangan kali ya, koma. Nah, itu harus rapi. Itu juga di sebelah kiri spasinya dibuang tuh. Nah, sip. Silakan bikin fungsi namanya luas PP. Silakan. FUNC.
di sini tuh pakai Boleh pakai singkat lah ya. Jangan jangan sama ya, diusahakan P sama L misalkan. P, koma L, kasih spasi dong. Nah, tipe datanya mana? oh, iya. Nah, int, int, terus sebelah kanannya int, ya kurung, kurawal. Oke, mau pakai variabel nggak? Pakai Pak. Oke, apa variabelnya hasil misalkan gitu ya. Coba var int, Terus kalau deh enter. Nah, terus hasilnya jadi gimana? Hasil sama dengan ya enter return. Oke, save, di save, coba di run lagi. Ya, bener ya. Iya, betul Pak. Oke, sip. Oke, sekarang saya yang share screen lagi ya, ditutup dulu. Baik Pak. Oke, nah ya, jadi itu ya soal yang mudah-mudah ya. Jadi ada sekarang kita tadi ya, jadi ini kan tadi bicara soal fungsi salah satu bagian dari program. Jadi ini program utama aja lah, boleh kita panggil ini ya sebut. Dan dia manggil fungsi satu fungsi gitu ya, ini si jumlah ini gitu ya, gitu panggil gitu ya. Nah, fungsi ini bisa dipanggil di fungsi yang lain, bisa dipanggil di prosedur gitu. Jadi sebetulnya bisa saling panggil, asalkan jangan misalkan A dipanggil B, B dipanggil A, jangan gitu ya. A dipanggil B, B dipanggil C. Nah, kayak gitu bisa tuh ya. Jadi eh, apa ya istilahnya, memang tujuannya sih digunakan supaya bisa eh, mudah diidentifikasi sih gitu ya. Untuk kebutuhan agar mudah dipelihara dan dikembangkan gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin suatu saat si klien kita ya atau pihak yang memberi perintah pembuatan program ya, bos kita atau siapapun nanti tiba-tiba pengen mengubah sesuatu gitu ya. Eh, aduh, maaf ya, ternyata bilangan yang jumlahkannya 3, wih, bukan 2. Oke, bisa ya. Tinggal ubah sedikit aja lah gitu ya. Nah, ini jadi ya 3, ini ada 3 masukan tadi. Ya ini terbukti tambah B3 gitu. Nah, jadi eh, mungkin ya, mungkin seperti ini masih tidak tidak kelihatan, tapi kayak gitu tuh. Cukup cukup mengubah sedikit aja sih gitu ya. Hmm, namun belum tentu bisa kita klaim ya eh, bakal lebih cepat dari sebelumnya ya. Kadang-kadang ketika kita membuat fungsi atau prosedur, maka bahkan nanti waktu kompilasinya bakal lebih lama sih gitu ya. Bahkan gitu ya, ya belum belum pasti gitu ya. Kalau untuk data sedikit sih tidak kelihatan, ketika data banyak malah mungkin jadi agak lama ya. Tapi ya cara subprogram ini akan memudah ketika kita akan melakukan perubahan gitu ya. Eh, Contoh-contohnya nanti bisa dilihat di slide sih ya. Banyak contohnya sih. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prosedur ya. Siap? Prosedur ya. Siap Pak. Prosedur itu sebetulnya hmm, prosedur itu sebetulnya agak lebih
agak lebih rumit daripada fungsi ya. Kalau fungsi gampang ya. Nah, prosedur nanti agak lebih rumit ya. Ini saya balikin lagi eh, ke program penjumlahan bilangan aja ya. Biar biar kebayang sih gitu ya. Oke. Jadi saya akan bikin prosedur penjumlahan ya namanya. Ini harusnya kata kata kerja sih penjumlahan. Tapi berhubung ini ada penjumlahan, saya akan ini adalah hitung jumlah ya. Jadi saya punya prosedur namanya hitung jumlah. Hitung jumlah ini perhatikan ya, hitung jumlah. Nah, terus kemudian di sini ada B1, B2 ya. Mirip sama yang ini tipenya integer. Saya akan keluarkan di sini H, HSL. Perhatikan nih, ini rada tricky ya. Jadi di parameternya ada B1, ada B2. Saya pakai parameter satu lagi HSL. Kenapa dipisah? Kan ini sama-sama integer, kenapa dipisah? Ini ya, saya akan nyatakan bahwa ini itu adalah masukan. Jadi saya tulis input. Tapi yang ini adalah input, output gitu ya. Atau kalau saya singkat, ini saya singkat in, artinya input, dan ini adalah in, out. Maksudnya apa? Nanti si prosedur hitung jumlah ini akan butuh dua buah nilai dari luar, ya. Kan ini input ya. Nah, setelah diproses, nanti akan ditaruh di variabel hasil gitu. HSL ini variabel HSL. Nah, itu sehingga kita akan butuh yang namanya initial state sama final state ya. Ini akan menjelaskan hubungan antara yang input ini sama yang ini gitu. Atau initial state ini adalah keadaan awal ketika hitung jumlah ini akan dipanggil, akan memproses. Sementara final state adalah keadaan setelah diproses prosedurnya ya. Nah, initial state-nya apa? Kita bisa nyatakan bahwa B1 dan B2 terdefinisi. Ini apa artinya? Artinya B1 dan B2 ini sudah ada nilainya gitu ya. Nah, adapun HSL apakah ada nilainya? Karena saya tidak sebutkan, berarti si HSL ini kita tidak peduli apakah ada isinya atau tidak ada isinya. Atau boleh kita sebut sebetulnya HSL ini terisi sembarang gitu ya. Mau ada isinya mau enggak peduli gitu ya. Nah, sebenarnya final step-nya adalah HSL terisi nilai hasil penjumlahan B1 dan B2. Nah, gitu. Beda kan ya, kalau fungsi itu eh, seperti ini deklarasi spesifikasinya. Fungsi menerima dua masukan berupa bilangan bulat dan mengembalikan nilai hasil penjumlahan berupa bilangan bulat gitu ya. Ada return-nya tuh ya. Kalau sini enggak. Oke, sekarang ada kamus, ada algoritma, ada end program. Di algoritmanya atau di kamusnya kita kamusnya kayaknya nggak perlu ada ya. Kita tidak ada aja kita tulis terus di sini cukup dengan menuliskan HSL desain dengan B1 ditambah B2. Perhatikan ya. Jadi di sini tidak ada return. Yang ada ini HSL ini. Terus B1 dan B2, B1 nilai dari sini, B2
B2 dari situ gitu. Sampai di sini ingin prosedur, maaf. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, alhamdulillah jelas. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Di sini cara memanggilnya agak beda. Kalau tadi kan ditampung dalam variabel atau dicetak. Kalau di sini gini nih. Hitung jumlah bil 1, bil 2. Di sini si hasil ini. Nih gitu. Bil 1 masuk ke sini. Bil 2 masuk ke sini ke B2. Si hasil gini. Beda ya sama yang tadi. Nggak ada penampungan dalam variabel kan kalau di sini. Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau dalam golengnya? Keywordnya sama-sama FNC ya. Hitung jumlah ini. eh maaf, maaf Ajis rumah di ini di kos-kosan Iya, pakai betul, Pak. wifi, pakai wifi atau pakai paket data? Pakai WiFi. Oh ya udah, pakai wifi sih alhamdulillah ya. Hitung jumlah terus kemudian B1, B2 INT. Coba perhatikan ya. B1, B2 INT kan ya. Adapun yang ini HSL integer in out jadi gini nih ini. HSL INT. Karena in out dikasih ini bintang. Artinya ini sebenarnya pointer ya. HSL ini bertipe pointer. Nggak Oke, boleh terus pakai spasi berarti, Pak. yang ininya Iya, betul. gini Iya. Kalau pointer jangan pakai spasi jadinya. ya gitu. Jadi ini sebetulnya gini, si HSL ini adalah pointer bertipe integer. Ini INT tapi dikasih gini. Baik. Terus ini HSL desain dengan B1 ditambah B2. Kelihatan nggak bedanya? Ini HSL bertipe integer dan ini artinya ini sebetulnya operator ya. Artinya nilai yang sedang ditunjuk oleh HSL itu diisi dengan penjumlahan B1 dan B2 ya. Nah, bagaimana cara manggilnya? Kayak tadi aja tuh. Jadi ini copy bisa nih, set copy. Bagian ininya jadi merah nih, error nih. Harusnya yang dikirim alamat memori. Nah, ini jadinya pakai ampersand. Bedanya gitu aja sih. Jadi di sininya pakai pointer, di dalamnya CHSL jadi operator asterisk, dan ini ada ampersand. Jadi kalau di run, saya misalkan jumlahkan 20 sama 30, itu 50. Dan ini saya tidak menggunakan fungsi jumlah. Barusan saya menggunakan prosedur hitung jumlah. Gitu ya. Coba di screenshot dulu ini. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, coba tadi ubah program untuk menghitung luas persegi panjang itu dengan menggunakan prosedur hitung luas sekarang. Hitung luas PP. Silakan di share screen. Harus beda, namanya hitung luas PP. Oh, harus beda.
Mm-mm. Pakai Kurawal ya. Iya, di dalam itunya. Bukan di situ. Pakai koma dulu. Itu, nah, tapi bukan hasil loh. Oh, iya sebentar. Eh, Belum di ini ya. itu pakai luas dong. Hmm. Dan variabelnya itu adalah panjang, lebar, dan luas. Oh iya benar. Panjang, lebar, luas, bukan HSL. Panjang, lebar, luas. Hmm. Di baris 8, nah itu panjang, lebar. Oke, nah kemudian yang dicetak adalah luas. Ya, di save, silakan di run lagi. Nah, betul ya, 7 Iya kali Pak. 2 kan 14. Oke, kebayang nggak apa bisa dibedakan nggak sekarang? Coba diperhatikan tuh prosedur di baris 12 sama baris 16. Kelihatan bedanya nggak? Iya Pak, kelihatan Eh, lebih simpel sih maksudnya. hmm, kalau eh, Jadi kalau nantinya bisa pung ngambil banyak prosedur ya Pak. Bisa hmm, manggil banyak prosedur. ya, jadi si kalau fungsi itu nanti ada returnnya ya. Fungsi itu ada return gitu. Itu kan ada returnnya. Kalau lebih kalau si prosedur nggak ada returnnya kan. Jadi dikembalikan otomatis Pak kalau prosedur. Ya, jadi prosedur itu bisa kayak gini ya. Hasilnya itu bisa ditaruh di dalam variabel. Kebetulan di sini ada HSL ya. Atau ganti aja sama hasil gitulah. Itu jangan HSL. Nah, Hasil gitu. Satu lagi sih. Nah ya. Jadi P, L nanti itu jadi inputnya, hasil jadi variabel buat tampung itunya kan ya. Kalau betul. dipanggil di baris 8, coba perhatikan di baris 8. Panjang sama lebar kan itu akan diisi nilai ya. Dari mana coba panjang sama lebar diisi nilainya? Panjang sama lebar dari sini Hmm, Pak. Iya, dari baris ke-7 kan. Kalau si Iya, luas ada isinya nggak? luas. Dan kalau ini enggak. Belum ada ya. Tapi kalau Ya. digoleng itu kalau kita deklarasikan variabel integer itu secara otomatis diberi nilai 0 ya kalau digoleng. Itu sistem eh, gar- ga- garbage collectionnya ya. Jadi kayak supaya tidak error lah gitu ya sama Golang itu suka dikasih nilai 0. Jadi sebetulnya ini panjang dan lebar diisi dari inputan tapi si luas ada nilainya 0 gitu ya. Tapi kita Hmm. tidak peduli gitu kan ya akhirnya. Nah, ketika beres dikerjakan final state-nya ya, final state-nya itu si luas itu bakal berisi nilai gitu loh ya. Bayang? Ya, baik Pak. Nah, nilainya apa? Yaitu lihat rumusnya perkalian P dengan L gitu. Ya, sip.
Paham ya? Ya, paham, Pak. Hmm, kalau paham, coba ditutup dulu share screen-nya. Bentar ya, saya coba buka. Bentar. Eh, Nah, ini ada soal ini. Silakan di screenshot aja. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah, sekarang coba dijawab lagi kayak tadi ya. Hmm, eh, jadi disuruh membuat fungsi namanya keliling lingkaran. Menghitung keliling kanan. Fungsi milik satu. Udah, Pak. Kalau real itu pakai float 64 ya, biasakan ya. Oh, real. Baik. Hah? Gimana? Silakan di share screen Oh, discussion. ya. Saya pengen lihat cara jawabnya. Kalau keliling lingkaran rumusnya apa? Musuh lingkaran sepanjang kali sisi. Sisi kali sisi. Sisi.
Ih, Oh, coba lingkaran. googling Oh dulu. iya, salah, Pak. Lingkaran, coba googling. Setengah kali B kali R. Bukan ah, Oh, keliling keliling lingkaran. lingkaran. 2 kali, Oh, 2 kali B kali R. 2 kali pi kali R. Pi-nya itu 3,14 ya. 3,14. Iya, jadi ini kalau bisa sih jangan di sini, karena ini beda ya. Oh, bikin lagi berarti. Iya, bikin lagi yang baru. Nah, gitu. Ya, package main. Sebentar. Oh, B kali R. Berarti ininya eh hmm, Masukannya hanya jari-jari saja toh. Kan tadi jadi. 2 kali pi kali Oh R iya. ya. Jadi jari-jari, tapi tipe datanya coba perhatikan. Itu yang tadi yang di screenshot itu di bawah itu coba lihat. Jadi keliling lingkaran, fungsi menerima input dengan tipe bilangan real. Nah, jadi si jari-jari plot 4, Jari-jari. plot plot 4. Oke, terus dan mengembalikan nilai keliling lingkaran dengan tipe data real. Berarti di sebelah kanannya di baris 13 itu paling kanan plot 4. Ingat ya, kalau fungsi itu ada hmm, coba dirapikan itu, ada spasi-spasi yang nggak penting tuh. Nah, itu ya. Oke. Terus rumusnya itu di baris itu ada cons pi plot 64 314. Coba itu dihapus dulu deh dalam itu, dihapus dulu semua. Hapus Udah, dulu udah. cons pi plot 64 sama dengan 3,14. 3,14. Oke, habis itu var. Nah, itu varnya mau apa, hasil atau mau keliling? Boleh itu keliling juga. Tuh. Hmm, Itu plot 64. Oke, silakan. Jadi rumusnya adalah tadi eh, keliling dong Eh, kalau 2 kali oh, dua. Pi. ya 2 kali pi kali jari-jari. Iya, sip. Tinggal di return ya. Kali tahu. Keliling Keliling.
Atau pakai beda ya, jari-jarinya pakai radius aja, biar ada beda. Coba si jari-jarinya radius, si kelilingnya apa ya, perimeter ya, biar biar Dari perimeter. Oke. Terus yang dibaca adalah radius aja toh satu ya. Situ dibuang. Oke. Eh, si perimeter sama dengan gitu ya. Panggil perimeter nama nama fungsinya. Nama fungsinya apa? link Keliling apa? kanan. Tipo tuh I-nya. Ya, Oke. Yang dimasukkan ke dalam ininya apa? Jangan ada spasi, langsung dempetin itu. yang Apa di coba? radius. Ya, betul. Siap. Radius bagus. Terus yang dicetak, Eh, nggak usah yang ada, udah aja, dicetak. radius aja. Ya udah ya. Ya. Yang Terus dicetak keliling. baris ke-9 ya, tinggal dicetak tuh. Iya, yang dicetak apa tuh? Di dalam print line itu apa? Bukan pari deh namanya. Peri. Oh ya, dari Ya, sip di sip. Nah, itu kan di waktu di screenshot tadi ada contohnya. Coba kalau 10,0 sama 25,5 ya. Silakan di run. 10. Titik nol. Nah, benar nggak? Hmm, 62,8 ya benar ya. Yang satu iya, lagi, betul. 25,5. hmm, benar ya? Iya, betul, Pak. Oh, wih, tepuk tangan ya. Iya, eh, saya kasih soal yang lain ya. Ini harus terbiasa loh ngitung begini. Fungsi ini bakal banyak, kita banyak mengerjakan ini. Kalau bikin program itu ya, kebanyakan kita pasti bakal bikin fungsi. Iya, baik, Pak. Nah, ini coba saya mau share screen ditutup dulu ya. Saya. Nah, ini ada soal. Silahkan di screenshot. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, coba dikerjakan lagi ya, tapi share screen. Di di soal itu disebutkan nama fungsinya bernama fx ya. Bikin Nama fungsi. file baru ya. Jangan di copy ya. Bikin aja Baik, file Pak. baru. Jadi biar terbiasa nulis package mainnya. Saya. Ya, silakan nulis package main, import. Hmm, iya, oke. Lupa Itu bentar. langsung bikin fungsi boleh di atas. Nanti yang manggilnya di bawah boleh. Jadi Lihat dulu namanya ya, Pak. fx. Kenapa? Ini lihat ini contoh. Saya lupa ini ya. Ngintip. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, salah. Main dulu.
Ya. Eh, nah, oke, si fungsi fx namanya ya tadi disuruhnya. Ya, perhatikan dulu soalnya. Di situ ditulis apa? Eh, rumusnya sendiri itu fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x dibagi x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat terus nanti ditambah 4 ya. Iya. Ini tipe bilangannya semuanya real ya. Kalau menurut Ajis ini berapa variabel tahu nggak di sini butuhnya? Variabelnya Mm-mm. 1, 2, 4. Yang mana? Banyak amat. Oh, X doang berarti 1. X doang. Ya, kan ini kalau di matematika kan ini berubah karena nilai X-nya ya. Oh iya, Kalau 4 kan tetap ya. Si 3, 2 yang lainnya itu kan yang ada yang pangkat, ada koefisien itu kan tinggal dikalikan ya. iya betul. Nah, X pangkat 3 kita pakai dulu X kali X kali X ya. X pangkat 3 ya. Kalau X pangkat 4 berarti X kali X kali X kali X gitu loh ya. Oh baik Nah, baik. ya silakan. Jadi di baris 9 itu punch fx itu parameternya hanya ada satu yaitu x ya. X dan tipenya jangan lupa dong tipenya apa? Keluar. Eh, Ya, real ya. Waduh, kapital. ih, Ya, dan keluarannya tipenya keluarannya apa tadi? Betul. lihat Keluarnya, soalnya real juga toh. iya real ya. Nah, jadi di luar kurungnya itu ada plot. Itu ada spasi tuh setelah plot itu di. Nah, gitu. Oke. Eh, Sip. Kita bikin kurawal. Ini sebenarnya langsung bisa return, Ajis. Return, coba lihat rumusnya. rumusnya Itu kan ada kurung ya, kasih kurung dulu. di mana Pak? Di soalnya itu kan ada kurung X3 ditambah 3X kan. Nah, Iya. jadi kurung dulu, udah itu. Terus X3-nya gimana? X pangkat 3, Eh, kalau di sini gimana Pak? Apa dikali-kali gini? kali-kali dulu aja. Tapi harus kecil ya. Hmm. Kok Eh, koma? Tambah dong di situ. 3X enggak, Pak. 3X itu artinya apa? oh variabel. Ya, kalau di matematikanya 3X itu artinya apa? 3 kali X kan? Iya 3 kali X. Jadi nggak bisa nulis 3X. Nah, gitu. Oke, terus setelah itu ada pembagian kan? Betul. Ya tulis di luar dong, lihat lihat lihat. Oh. Hmm. Nah, terus kurung lagi. Nah, silakan. X pangkat 4. Dulu di matematika atau TKJ atau apa? Atau SMK? T- iya Apa? TKJ Pak. TKJ. Oh, TKJ. Iya. Harusnya mah udah paham ya. Iya. Ya sedikitnya udah mengenal lah gitu lah ya. Terus Kalau mm, kalau apa? oh, enggak Pak. Tadi. Terus terakhir itu ditambah itu tambah 4. Nah, dah udah beres tuh. Oke, kita bikin ini variabel di fungsi pemanggilnya. Misalkan apa bilangan lah gitu. Tipenya float 64. Ya, sama variabel apa ya hasil hasil bilangan sama hasil gitu. Masa di situ? Situ dong di setelah bilangan dong. Setelah oh di sini ya. Mm-mm. Yep. Oke.
Kemudian enter. Nanti hasil akan diisi dengan pemanggilan fungsi ya. Hasil Hmm. isi dengan Apa pemanggilan coba? Nama fungsinya apa? itu fx. fx ya. Ya. fx dalam kurung. Oke, yang masuk ke dalam fungsi ada berapa? Yang masuk ke dalam fungsi satu. Coba lihat baris 10 itu. Ada berapa tuh? Oh, ada satu. Yang X ya. Nah, Ih, yang dikirim kalau gitu dari program utama apa? Hanya satu ya. Namanya apa? namanya f eh, x. Bilangan dong. Oh, bilangan ya. Nah, tapi bilangan lu ada nilainya loh. Jadi pakai Pakai input dulu. Ada pakai FMT, FMT scan. oh, terus lupa. Coba lihat di soal yang di screenshot, coba lihat itu. Ya, oh iya Pak. Par bilangan hasil kebetulan sama ya, nama variabelnya bilangan sama hasil. FMT scan bilangan gitu ya. Terus nanti keluarannya hasil. Coba ditiru aja situ. Mana yang mau belajarnya cuma sendirian? Iya, tadi saya ngabarin Print line. ngabarin Scan sama print line-nya itu kapital ya. S oh, awalannya ya. Ya, oh ini harus latihan nih, diulang-ulang nih kayaknya nih. Ya, saya belum terbiasa ini Pak. Kemarin belajarnya ini PHP ke web. Ya, ini apa namanya? Harus praktikum juga kan? Udah Ya, praktikum belum? belum Pak. Harus ya, ini besok ada praktikum ya. Hmm. Ya, Ya, udah beres ya, di save, silakan dipanggil dengan contohnya 1 sama 5 ya, dengan nilai 1 keluar 2 ya. Kalau 5 keluar, benar nggak? tapi yang 5 Salah. salah Pak. Oh, salah. Hmm. Oh, itu minus 3x² ya. Minus 3x kuadrat. Oh iya, Coba saya cek dulu x Mas. 3 ke apa? X. Hmm. Tambah dikurang. Di mana salahnya ya ini? X tambah 3 kali X pangkat 4 itu udah 34 kurangi 3 ditambah 4. Oke. Eh import FMT itu ya, ini berarti manggil fungsi untuk cetak sama baca ya. Ini ada cara lain ya. Ini bolehlah pakai library lah ya. Namanya library mat ya. Jadi em, setelah import, coba kursornya ke situin ke atas, ke baris ketiga, ke kiri kiri kiri. Oke, di sini. Terus setelah sebelum tanda itu pakai kurung biasa, bukan kurawal ya, kurung biasa.
buang, nah enter. Si package mainnya di enter. Si FMT-nya di enter. FMT-nya di enter. Nah, itunya di enter. Nah, di atas itu tanda petik, tab dulu dong. Hmm? Dikasih tab. Nah, mat. Oke, sip ya. Kalau di save gitu. Ya jangan dulu di save. Nah, yang X pangkat 3 ya, yang tadi di return itu kan, itu Ya. diganti sama matpow ya. Coba dibuang itu. Mat Hmm? eh, itu jangan ke nah itu matematika, Di mat ketik mat MATH titik titik. titik pow. Lihat yang P-nya kapital. Nah, itu tuh. Nah, masukin angka X X ya di dalamnya X, X pangkat berapa tadi? pangkat 3. Ya udah X spasi X koma spasi 3. Nah, itu artinya si X ini di pangkat 3 ya. Kalau Hmm. pangkat 4 coba tulis gimana caranya. Yang di Buat. sebelah kanan kan ada pangkat 4. Eh, Oh, oh itu yang mah bikin yang ini. ya bikin tuh yang itu. Oke, yang Ini pangkat 2 kali 3 kali. Nah, coba di save lalu di run. yang 5 ya. Yang satu dulu. Oh, itu yang 5 masih sama, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Wah, tunggu ya. baik, Pak. Oh, ya ampun. Soal sama jawabannya salah nih. Dari soalnya berarti, Pak. Mm-mm. Hmm. Ini kurang hati-hati ini yang bikin soal nih. Iya, Jadi si kurungnya itu setelah 4 ya. kurung ya. Iya. Coba dipindahin lagi yang itu tuh. Jadi yang itu lihat ya di baris ke-16 itu kan ada dua Iya. kurung tuh di paling kanan. Ya. Nah, ini Oh, satu dipindahin ke setelah 4, Ibu. Pantesan kalau gini ini salah terus. Tunggu ya, tunggu. Nah, udah silakan di save. Sekarang harusnya benar. iya, betul, Pak. Ini yang bikin soal nih kurang teliti. Oke, saya ini tutup dulu ya. Saya mau share Baik, lagi. Pak. Oke. Nah, barusan udah latihan fungsi ya. Mungkin sampai jam 21.30 lah ya. Ini kira-kira sekitar setengah jam lagi ya. Baik, Nah, Pak. untuk prosedur itu kayak gini ya. Ini lihat ya. Bagian bagian ini
Eh, ini saya copy nih. Kan gini ya, hasil terisi nilai hasil penjumlahan B1 dan B2 ya. Kalau saya ganti nih, tercetak di layar ya, tercetak di layar hasil penjumlahan B1 dengan B2. Nah, kalau kayak gini, ini nggak usah ada giniannya. Kebayang nggak? Jadi B1 dan B2-nya berisi nilai hasil inputan ya, tapi eh, kita tidak akan mengisi nilai hasil penjumlahannya ke dalam variabel hasil gitu ya. Nah, ini gimana? Caranya tinggal begini aja sih sebetulnya nih. Output gini. Kebayang nggak bedanya? Jadi langsung dikirim hasilnya. Iya, betul. Nah, akhirnya kayak gini, tinggal gini aja, ini dibuang, ini dibuang. Tuh. Jadi program pemanggilnya cukup dua variabel, mengisi nilai bil 1 dan bil 2, terus hitung jumlah, ini namanya hitung jumlah A aja ya. Hitung jumlah B gitu ya. Ini B, yang tadi A ya, biar beda ya. Nah, kalau yang hitung jumlah B ini pengennya cetak di layar ya cuman begini aja gitu. Sehingga di sini ini hitung jumlah B sekarang ya. Ini saya copy nih. Ini hitung jumlah B, jumlah A yang tadi yang original ini ya. Ini B. Nah, ini saya hapus. Ini jadi cuman FMT streamline it's gitu. Dan ini kita buang ini. Yang gini-ginian dibuang, ini dibuang. Nah, kebayangan. Jadi sebetulnya prosedur lebih powerful loh. Dia bisa bisa membuat dirinya seperti sebuah fungsi. Ya ini nih. Kan kalau kita lihat ini sebuah prosedur yang dirinya itu seperti sebuah fungsi ini ya. Mirip kan? Jadi ada satu variabel yang setelah diproses nanti akan berisi nilai gitu. Sama toh ini juga ya. Nah, kalau yang ini enggak, hasil pekerjaan dia cuma nyetak gitu ya. Menjumlahkan dan cetak kayak gini nih. Kalau di run ini sama nih. 20 tambah 10 kan 30 toh ya. Paham nggak maksudnya? Ya, iya paham Pak. Nah, itu eh, jadi tergantung kebutuhan nanti prosedur itu bisa saja eh, kayak gini kasusnya ya. Ada nilai yang dimasukkan ke dalam parameternya, nanti kita kasih tandain ininya. Ada nilai yang kita masukkan ke dalam parameternya juga hasil prosesnya kayak gini ya. Nah, kalau yang ini tidak ada in outnya, yang ada hanya innya. Lalu hasilnya dikemanain? Ya ini dicetak di layar langsung gitu ya. Dan ada satu lagi prosedur yang di dalamnya tidak ada, bukan aneh, di dalamnya tidak ada apa-apa gitu ya. Ada yang begini tuh. Nah, terus apa? Jadi cuma ngetikin misalkan di layarnya start misalkan gitu. Kan boleh prosedur ya. Di dalamnya tidak ini. Saya bikin di sini ya. Namanya aneh aja ya. Eh, bukan aneh sih. Sebetulnya ini jangan aneh ya. Ini prosedur pros tanpa
parameter. Nah, gitu. Maksudnya pros tanpa parameter. Misalkan pengen mencetak sesuatu di layar ya. Kayak gitu kan bisa. Panggil di sini eh pros ini harus ini. Nah, ya, kebayang ya ini suatu prosedur tanpa parameter kalau di run tuh itu ada start dulu tuh kan dipanggil. Terus kemudian misalkan ini 20 sama 10 tuh. Kebayang nggak maksud saya? Betul, Pak. Jadi tidak perlu input apapun, jadi otomatis berjalan. Iya, prosedur itu ada yang tanpa parameter juga bisa ya. Terus kemudian ada parameter input change saja juga bisa. Terus ada parameter input out, ada input sama input output juga bisa gitu ya. Baik, Pak. Sementara kalau fungsi dia input saja sih. Ini sebetulnya input ya. Tapi karena semuanya input ya, fungsi itu ya ada ditulisnya begini gitu ya. Si inputnya dibuang gitu. Kalau di prosedur karena ada jenis input dan input out ya. Jadi selalu harus dinyatakan ya. Tapi luar biasanya si prosedur ada tanpa parameter boleh juga gitu ya. Ya, kebayang ya. Iya, kebayang, Pak. Oke, sekarang saya akan kasih contoh soal, aduh, ini tadi ada yang salah ya soalnya malu, malu nih ini. Nggak saya cek. Ini udah ya hitung luas. Coba. Hmm. Nah ini, coba di screenshot. Ini soal terakhir ya. Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan dijawab ya. Sambil di ini. Cek dulu. Ya, silakan.
Soalnya tuh Nama fungsinya cek genap. kenapa? Nanti kalau masukannya itu adalah sebuah bilangan ya, bilangan bulat Masukannya positif. Mm-mm. Ya, jadi parameternya itu eh, apalah X misalkan gitu ya. X INT misalkan gitu. Nah, nanti keluarannya tipenya apa coba lihat di situ. Boolean. Bukan. Eh, cetaknya atau tidak? Tercetak ya. Atau tidak? Itu jenis apa tuh? Yang ya atau tidak itu? Teks. Par. Teks atau string kan biasanya ditulis ya. Ya. Tulis string. Oke, silahkan. Ya, gimana nih? If X, gitu kan ya. Untuk ngecek bilangan genap apa? Sebuah bilangan disebut genap apa? Kalau Kalau di apa ya? dua, dua bilangan genap. Kenapa disebut bilangan genap? Bila habis dibagi dengan bilangan bila Bila habis dibagi tiga. tiga Kenapa bilang tiga bukan bilangan genap? karena bila tidak habis dibagi dua. Ah ya. Atau kalau yang disebut genap itu kalau di mode 2 sama dengan nol kan? Ya, Ya. Mode pakai apa simbolnya? Operatornya? Pakai persen ya kalau digoleng ya. kalau dikali persen. Ya, X mode 2 sama dengan yang sama dengannya dua itu. Sama dengannya yang dua sama dengan nol. Nah, itu genap itu artinya. Ya, kalau genap apa yang di Terus ini tuh apa ya? Oh, ini kan prosedur ya. Kalau prosedur punten itu baris 9 itu nggak usah ada string ya. Sorry. baris 9. Oh, Mm, ini. Ini saya lupa. Nah, udah Ya, eh, bukan written ya. Cetak kalau aja. prosedur Iya, FMT pakai kurawal ya di atas. Ya, FMT print line yang dicetak apa tadi? String. Ya, oke. Else di bawahnya itu else. Bukan situ dong, di luar ya, kurawal. ya. Else FMT ya, bikin fungsi pemanggilnya di Fungsi. apa? Oh, yang Fungsi di sininya. ya di sini. Heeh. Coba lihat di situ tuh di soal par bilangan INT Oh, tinggal ditiru aja itu. cek genap berarti, Pak. Itu lihat-lihat di soal yang di screenshot kan di tabelnya Oh, tuh iya. ada tuh. Kayaknya harus ini deh, di tab dulu dong baris 6 itu tab. Nah, gitu. Oke, terus silakan ditulis scan
Nah, oke, stop. Berarti ini tipe tipe prosedur yang menerima ada parameter input saja ya, tidak Iya, ada Pak. parameter input output kan ya. Oke ya, di save lalu di run. Masukkan 20, ya masukkan 4. Oh, masukkan berapa bilang 3 Iya, tidak. Benar ya? iya, benar, Pak. Berarti oke. Ini ada yang ditanyakan nggak? Silakan sebelum ditutup. Kita tidak bisa ini mungkin sekitar 6 menit lagi silakan. Saya masih pusing itu, Pak, perbedaan fungsi sama prosedur. Oh, Bedanya apa gitu? Terus kelebihan dari masih kelebihannya apa gitu kalau misalnya pakai fungsi atau pakai prosedur gitu, kekurangannya juga gitu. ya boleh boleh. Saya coba share screen ya. Ditutup dulu. Apa ya kelebihannya dan kekurangannya? Eh, em, Kalau fungsi itu kesamanya dulu bahwa fungsi dan prosedur itu adalah subprogram yang buat ya, kita buat karena tidak disediakan oleh si compilernya ya. Nah, ini coba perhatikan ini kalau saya butuh fungsi matematika kan tadi juga manggil mat ya, kayak gitu ya. Ingat nggak tadi ya? Iya. Yang dinamain compiler itu, mat itu compiler berarti, Pak. Ini library ini. Oh itu loh, Bang. Jadi gini, kebayang nggak kalau misalkan kita mau menghitung sesuatu atau membuat proses tertentu, kalau semuanya disediakan oleh compiler, oleh si programnya, ya itu kita pakai saja, ya nggak? Iya betul. Misalkan gini, duh saya pengen mencari mana yang paling besar dari dua buah bilangan, ya. Nah, misalkan dia par, B1, B2, INT gitu kan ya. Mana sih yang lebih besar dari B1, 2 gitu ya. Atau ini nanti ada fungsi max gitu. Max sama dengan, kalau pakai ini kan pakai program biasa ya. Ini maaf ya, saya balikin lagi. Ini kalau pakai ini kan jadi FMT kan ampersan B1 ampersan B2. Ini ya. Eh, if B1 lebih besar dari B2, maka max adalah B1 ya. Else max adalah B2 ya. FMT dan lain nah gitu ya. Ini kan algoritma untuk menghitung mana yang lebih besar dari dua buah bilangan dengan asumsi bilangan itu berbeda ya. Benar nggak Iya betul, Pak. kitarannya? Saya masukkan 1 sama 2. Tuh kan maksnya 2 ya. Kalau saya masukkan 2 sama 1, 2 sama 1, maksnya juga 2 ya. Tapi kelihatan kan, eh, kalau yang pertama 1 sama 2, 2, 2 sama 1, 2 gitu ya. Nah, ini kan berapa baris nih? Panjang ya. Kalau kita eh, ternyata sudah disediakan dong namanya fungsi max ya. Jadi tinggal panggil aja nih di sini mat dot max dari B1 B2. Oh, ini tipe datanya harus plot katanya ya. Baiklah.
Nah, coba perhatikan. Jadi saya memanggil fungsi matematik max ya, yang sudah dibuatkan oleh ini si compilernya kan. 1 sama 2, 2. 2 sama 1, 2. Ya enggak? Ya, Ini betul, saya, Pak. ini si max ini adalah eh, udah dibuat di situ ya, gitu. Jadi kalau kita kalau kita punya daftar library-nya ya, kayak mat ini bisa ngapain aja sih? Oh, ternyata dia bisa bikin sorting ya. Ya sudah, kalau kitanya eh, tip orang orang developer ya, membuat software gitu ya, kita ya udah kalau lagi bikin software udah ya, panggil fungsi sort itu gitu loh ya. Ada fungsi pencarian loh di sana, ya udah kita pakai gitu. Nah, problemnya tidak semua disediakan, sehingga harus kita bikin sendiri gitu. Ya, ini bisakah kita bikin sendiri yang ini? Ini sebetulnya bisa. Punch max namanya ya. Ini B1, B2, tapi katanya harus plot 4. Ini plot 4. Nah, kayak tadi aja kan, if B1 lebih besar dari B2, return B1, else. Bedanya ini sekarang return ya. Return B2. Gitu. Coba panggil di sini sama nggak ya? Bedanya kalau itu kan pakai ini ya. Kalau ini kan saya panggil fungsi yang sudah dibuatkan. Kalau ini saya bikin fungsi sendiri kan, max gitu. Ya, saya cek clear dulu ya. Clear. 1 sama 2 ya. Coba kita lihat. Tuh, yang dua yang baris kedua ini hasil ini ya. Yang ini hasil yang saya bikin tuh ini. 4 sama 3. Benar kan hasilnya? Iya nggak? Ya, betul. Nah, jadi gini, kenapa kita membuat fungsi sama prosedur eh, kalau di dalam bahasa pemrograman itu belum disediakan ya kepaksa bikin sendiri gitu, dan memang terbatas dong ya, si bahasa pemrograman itu tidak bisa menyuguhkan semua library sesuai dengan kebutuhan dari programmernya gitu. Nah, ini yang ini namanya built-in function, fungsi yang sudah disediakan oleh compilernya gitu ya, si bahasa pemrogramannya gitu. Tapi kalau eh, bukan berarti tidak bisa dibikin ya, ini juga bisa kita bikin sendiri begitu ya. Eh, itu ya kenapa kita harus bikin prosedur sama fungsi ya, karena memang berdasarkan kebutuhan tidak semua subprogram disediakan oleh library, tidak ya. Makanya kita harus bikin sendiri. Nah, kedua, apa bedanya fungsi dan prosedur? Em, Sebenarnya saya sudah menjelaskan tadi dalam contoh. eh, Coba lihat video lagi ya, video ini lagi nanti saya save saya akan rekamannya akan saya taruh di YouTube, di ini, terus nanti dilihat bedanya seperti apa ya, dicoba lagi gitu ya. Saya eh, tidak bisa menjelaskan kembali, nanti setelah nonton diresapi nanti akan kelihatan bedanya apa gitu ya. Secara umum sih bahwa yang namanya fungsi itu eh, ketika beres dipanggil akan mengeluarkan nilai gitu. Fungsi itu selalu begitu, ada return-nya gitu. Tapi kalau prosedur enggak. Prosedur itu eh, ada mengubah, eh, mengisi nilai tertentu yang di in out-nya ya. Ada yang cuman mencetak di layar, ada yang tanpa parameter gitu. Jadi seperti itu sih contohnya. Kalau kalau tonton video ini lagi, dan kalau masih belum ngerti nanti saya jelaskan lagi lah ya. Ya, gitu ya kali. Ya, baik, Pak. Saya tadi contohnya sebenarnya cukup kelihatan kebayang sih ya. Harusnya sih kayak gini ya, masukkan.
Nanti ada keluar sesuatu, nah itu gitu ya. Makanya pemanggilannya kan beda kalau fungsi mah ya. Iya. Ya, kalau fungsi mah kan bisa gini atau bisa ditambah dengan variabel dulu ya gitu. Hmm. Tapi kalau prosedur mah enggak, prosedur mah tuh kayak gini, tidak perlu ditampung dulu kan dia mah. Ya. Nah, eh, coba dulu ya dipelajarinya setelah saya upload ke YouTube nanti saya taruh linknya di LMS ya. Mungkin kita nggak masuk dulu ke materi tadinya rencananya mau masuk ke rekursif juga ya, tapi nggak dulu ya, fungsi dan prosedur dulu aja. Dan kerjakan ada tugas yang di LMS, itu tugas kelompok ya, kalau nggak salah Aji sama Christine ya. Coba ya Ya, eh, baik Pak. dihubungi ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik Pak. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menambah paham materi tentang algoritma pemrograman ya. Baik Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.